mahasiswa UBT. Kami ini sedang melakukan ini tugas observasi dari MK, Minister dan Manajemen Sekolah. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan Pak, karena Bapak ini sebagai guru kesiswaan kan Pak, saya ingin menanyakan Pak, apa saja program guru BK yang ada di Sekolah SMP Nusantara ini? Program-program kerja yang ada. Program yang ada. Dia secara apa? Secara masa anunya BK? Iya. Tentang menangani mahasiswa itu yang bermasalah atau ada kesalahan kayak beruntung, mungkin siswa bisa menangani. Kalau spesifikasi seperti itu. Ya. Kalau kami dari pihak sekolah melakukan pendekatan pendekatan persuasif ke siswanya. Setelah ke siswanya, kita lanjut ke orang tuanya. Setelah itu baru nanti kita cari jalan keluarnya bagaimana. Penyelesaiannya gitu Pak ya? Ya, penyelesaiannya langsung. Iya. Karena kan lebih cepat kita lebih bagus juga. Jadi bagaimana misalkan kalau penanganan kayak ada masalah siswa yang karena dia ada masalah keluarganya gitu kan Pak, akhirnya dia terganggu pelajarannya gitu Pak, sehingga dia jarang masuk sekolah, dia bolos, mungkin ada sedikit penanganan dari kesiswaan. Iya, memang ada seperti itu di sini sekolah kami. Ya awalnya kan susah untuk menghubungi mereka. Kami cari tahu dulu info rumahnya apanya kan. Ternyata dia tidak tinggal sama orang tuanya sudah karena broken home. Jadi itu kami bantu dengan fasilitas untuk ke sekolah dulu kan. Yang penting mereka mau datang ke sekolah bagaimana. Nah, setelah itu kami cari jalan keluarnya. Apa permasalahan dari anaknya sendiri atau orang tuanya. Siswa yang bermasalah gitu Pak, bagaimana penanganannya gitu? Atau ada sanksi tersendiri kah bagi yang ini, maksudnya dalam artian bermasalah di sekolah gitu Pak? Kayak dia ada lambat masuk atau sering bolos, mungkin ada penanganan tersendiri ya Pak, atau ada sanksi-sanksi tertentu? Maksudnya mungkin ada program-program yang dijalankan dari sekolah, semisal ada murid yang sering terlambat akan dikenakan sanksi seperti apa gitu. Kalau mau cerita, saya kan baru di sini untuk ya, apalagi belum sempat untuk ini kan sudah masa Covid. Ini sih Pak, dari perspektif Bapak sendiri ya sih. Oh ya. Cara menanganinya bagaimana gitu? Ya kalau seperti terlambat ada hukumannya tetap dalam bentuknya biasa ya, bersih sekolah atau enggak masuk itu ya, bersih sekolah dulu. Itu untuk sanksi pertama ya? Iya. Tapi belum menangani ini ya, kayak pemanggilan orang tua. Tetap iya. Kan setelah ada dia, kita pantau dalam berapa kali sudah dia melakukan kesalahan, ya tetap kita panggil orang tuanya, kita surati. Kalau memang orang tuanya tidak merespon, kami dari sekolah mempunyai program juga home visit. Jadi guru dan wali kelasnya datang ke rumah siswa, langsung berhubungan langsung dengan orang tuanya. Langsung menemui gitu. Iya, karena kan biasa orang tuanya siswa sibuk apa. Memang kami di sekolah ini punya program seperti itu, home visit. Jadi setiap bulan biasa pantau ke rumahnya. Ini kan biasanya ini kan setiap sekolah kan ada mengadakan rapat gitu. Mungkin ada yang mengambil keputusan tertentu, misalnya mengambil keputusan dari hasil rapat gitu. Mungkin ada yang sepihak kah atau tergantung apa yang dibahas ya Pak ya. Misalkan kita dibahasnya masalah misalkan ini kita bahasnya masalah ambil satu contoh, misalkan siswa ya
itu siswa yang bermasalah itu kan ini mungkin masyarakat mau kenaikan ya Pak ya. Nah, siswa yang bermasalah ini kan di-cover dulu sama si guru mapel. Si guru mapelnya kan lapor ke wali kelas. Pak, Bu, ini siswanya tidak pernah masuk pelajaran saya. Nah, ini siswanya pernah masuk pelajaran saya. Tahulah sama wali kelas. Setelah diskusi, anaknya dipanggil mungkin sama si wali kelas. Oh, mungkin tidak respon, bla bla dan sebagainya. Bukanlah ke BK ya Pak ya. Di BK mungkin BK konsultasi lah sama si siswaan. Ini kira-kira siswanya nih bagusnya diapain ya? Ini setelah melalui pendekatan. Mungkin setelah pendekatan, oh mungkin anaknya kerja, gitu Pak ya. Karena di sini 50% siswa itu bekerja ya karena mungkin untuk pembayaran. Ada yang bekerja karena memang selama COVID nih. Ada juga yang memang benaran bekerja walaupun bukan karena COVID. Jadi Bu, untuk mekanisme penerimaan peserta didik baru di sekolah ini bagaimana? Ibu? Sama dengan sekolah-sekolah lain, kita ada online, kemudian juga ada offline. Kalau tahun ini kan ada penjaringan. Seluruh sekolah swasta itu pilihan keempat. Kan jadi kan ada 3 pilihan. Kan kalau khusus SMA itu ada 3 pilihan, ada 3 pilihan, 2 negeri, ada yang campur ya Pak ya kemarin. 3 negeri, 1 swasta. Iya, 3 negeri 1 swasta. Jadi 1 SMA, 2 SMK atau 1 SMK, 2 SMA. Kemudian pilihan terakhirnya sekolah swasta. Jadi ketika dia terlempar kan dari SMA, SMK begitu kan? Misalkan SMK dia pilih 2 jurusan, listrik, kemudian alat berat. Misalkan masih terlempar, kasar ya, masih terlempar. Berarti pilihan terakhirnya di di SMK swasta, tapi tetap harus milih dulu. Misalkan mau di Nusantara, mau di Citra Bangsa. Nah, jadi kayak gitu. Kemarin kita tetap ikut penjaringan online. Jadi anak-anak yang terjaring di sini berarti anak-anak yang terdaftar di sini berarti yang sudah terjaring melalui online tersebut. Tapi ada juga yang walaupun misalkan memilih SMK Nusantara sebagai pilihan keempatnya, tidak diharuskan juga harus sekolah di sini. Enggak. Jadi kemarin juga kita nerima secara offline. Jadi ada yang online, ada yang offline. Offline itu mungkin pilihannya dia bukan di SMK Nusantara. Nah, tapi mungkin di SMK Kesehatan gitu kan. Tapi akhirnya dia daftar offline, itu offline yang kayak biasa, yang bawa berkas gitu ya datang. Nah, itu secara offline. Untuk siswanya ini seperti apa Bu? Sebelum pandemi, Selama pandemi. selama pandemi ya ada Zoom, ada Google Meeting, kita belajar yang melalui sosial media, yang melalui YouTube, entah itu pembelajaran yang melalui WA, Classroom, Zoom. Penilaiannya ya sama ya, tapi kan siswanya kan kita cepat apa? Kayak misalkan dari kita nggak cepat dari jam ini sampai sehari. Biasanya kita kasih batas 1 minggu. Kita kasih batas 1 minggu ya. Tapi saya yang mengumpulkan kan, dan ini nggak tahu. Tapi begini lagi, ketika siswanya itu tidak ada mengumpulkan, ini kan di rumah apa salah? Teman-teman udah mengumpulkan tugas. Oh, siswanya hanya gila. Kenapa ada tugas? Kalau tidak bisa dihubungi via WA atau via telepon, di sisilah ada kata materi. Oh, rupanya sekarang ini tidak punya HP. Berkasnya dikirimkan saja ke sekolah. Mintanya ke siapa? Ditangani sama wali kelas. Wali kelas kan juga join di room. Jadi room kita itu cuma 1. Jadi 1 kelas 1 room, tidak per guru. Mungkin kalau di sekolah lain roomnya per guru. Kalau kita enggak, roomnya per guru atau per mapel. Kalau kita enggak, jadi kita gabung semua di situ 1 room. Di situ ada kepala sekolah, di situ ada guru. Jadi kan si guru wali kelas ini kan enak ngeceknya. Oh, sini enggak pernah kumpul tugas. Oh, sini enggak pernah kumpul tugas. Begitu juga dengan grup. Dengan grup WA. Kan oh, sini enggak pernah